Meanwhile, Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Stella. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan perdagangan internasional nih. Nah, topiknya sangat-sangat wow ya untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk menyimak pemaparan materi ini dengan baik. Selanjutnya, simak video berikutnya. meanwhile, Sebagai pembuka pemaparan materi, yakni berkaitan dengan perdagangan internasional, tentu dan pastinya teman-teman pernah membeli barang di platform tertentu yang tentunya itu platformnya berada di luar negeri atau terhubung pada barang-barang yang dijual atau diperdagangkan di luar negeri gitu. Dan pastinya kalian pernah bertanya, mengapa kita bisa membeli barang di negara nan jauh di sana seperti misalnya di Eropa, di Cina, di Jepang dan lain sebagainya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin teman-teman pernah berpikir seperti itu. Ternyata itu semua bisa terjadi karena adanya sistem perdagangan internasional, sehingga kita dapat melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bisa memperkaya kehidupan masyarakat di negaranya. Sistem ini pun semakin berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Ada titik. Wow. Adapun pengertian dari perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan layanan antar berbagai negara yang melibatkan konversi mata uang dan lintas batas. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Sebagai elemen vital dalam dinamika perekonomian global, perdagangan internasional memungkinkan akses terhadap barang dan layanan yang tidak tersedia secara lokal atau dapat diproduksi dengan lebih efisien di luar negeri. Kegiatan perdagangan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memperluas pangsa pasar mereka dan meningkatkan pendapatan dari ekspor. Adapun nih, teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori kaum merkantilisme. Adalah sistem kebijakan ekonomi yang berkembang pesat di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-17. Gagasan ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Colbert, Sir Cosinchil, dan Thomas More. Pokok pikiran utama dalam teori merkantilisme adalah pentingnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menciptakan surplus ekspor dibandingkan impor dalam perdagangan internasional yang pada akhirnya akan menambah cadangan logam mulia suatu negara. Menurut teori ini, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki serta selisih nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang diperlukan yakni yang pertama, meningkatkan volume ekspor, yang kedua, membatasi jumlah impor, kemudian yang ketiga, memperluas wilayah koloni guna memperoleh bahan mentah atau logam mulia dengan harga rendah. Kemudian yang keempat, menguasai perdagangan internasional melalui sistem monopoli. Yang kedua adalah teori kaum klasik. Berbeda dengan pandangan merkantilis,
para ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo mengembangkan teori perdagangan internasional berdasarkan sejumlah asumsi. Di antaranya seperti perdagangan dilakukan antara dua negara yang menukar dua jenis barang yang berbeda. Kemudian, biaya produksi dihitung dan diperhitungkan dalam perdagangan. Biaya transportasi tidak diperhitungkan. Kemudian, tidak terjadi perubahan teknologi selama proses perdagangan, dan nilai suatu barang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Faktor-faktor produksi bebas bergerak dalam suatu negara, namun tidak antar negara. Terdapat persaingan sempurna di pasar barang dan faktor produksi internasional. Pendapatan dianggap tetap dalam proses distribusi. Teori dari kaum klasik ini dibagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation mengatakan suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika fokus pada produksi barang yang bisa dihasilkan dengan biaya lebih rendah secara mutlak dibandingkan negara lain. Melalui spesialisasi pada produksi barang yang paling efisien, suatu negara bisa mengekspor produk tersebut dan mengimpor barang lain yang lebih mahal untuk diproduksi sendiri, sehingga keduanya mendapat manfaat dari perdagangan. Kemudian yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini dikembangkan oleh ekonom klasik David Ricardo dan menjadi salah satu dasar penting dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, suatu negara tetap bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri meskipun memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi semua jenis barang. Hal ini dimungkinkan karena yang menjadi acuan bukan biaya mutlak, melainkan biaya relatif dalam memproduksi barang. Artinya, selama biaya relatif untuk menghasilkan suatu produk berbeda antara negara satu dengan yang lain, perdagangan tetap menguntungkan jika masing-masing negara fokus pada barang yang paling efisien. Selanjutnya, adapun tujuan dari perdagangan internasional nih, yakni perdagangan internasional bukan hanya memiliki tujuan di bidang ekonomi saja, tapi juga banyak di bidang lain seperti budaya, politik, dan sosial. Adapun beberapa tujuan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, memenuhi kebutuhan negara. Perdagangan internasional membuka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang belum tersedia di suatu negara, sehingga negara tersebut dapat memenuhi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bangsa. Melalui perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakatnya dengan pertukaran barang dan jasa yang terjadi. Nah, yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Tentu, dengan adanya perdagangan internasional, pasar yang tadinya hanya bersifat lokal menjadi bersifat internasional atau global. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat membuat persaingan dalam bidang ekonomi secara global di pasar internasional dan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi nantinya.
Yang kelima, memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Perdagangan internasional memungkinkan terjalinnya hubungan baik antara negara yang bisa berdampak pada kerjasama politik yang lainnya. Yang keenam, memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal dari suatu negara sehingga budaya lokal dari negara tersebut bisa dikenal di kancah internasional. Nah, teman-teman, ada pun nih manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga membawa berbagai manfaat bagi negara yang terlibat. Yang pertama, peningkatan ekonomi perdagangan internasional. Perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan impor. Hal ini bisa mempengaruhi pendapatan negara sehingga kedua belah pihak yang bekerja sama akan mendapatkan keuntungan untuk negara masing-masing. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja. Aktivitas perdagangan internasional menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti sektor produksi, transportasi, dan logistik. Misalnya, kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang teknologi telekomunikasi di Indonesia. Hal ini berdampak pada dibangunnya pabrik di Indonesia yang akhirnya bisa membuat lapangan pekerjaan baru di sekitar pabrik tersebut. Yang ketiga, adanya transfer teknologi. Perdagangan internasional juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Misalnya, perdagangan internasional pada produk komputer bisa memberikan informasi kepada negara yang membeli produk tersebut, yang memungkinkan bisa ditiru atau membuat produk yang serupa di negaranya sendiri. Yang keempat, peningkatan kualitas produk persaingan di pasar. Persaingan di pasar internasional mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Setiap negara yang bertransaksi pasti menginginkan kualitas produk yang dibeli dan diperdagangkan harus dalam keadaan baik. Maka dari itu, setiap negara pasti mempertahankan dan menaikkan kualitas dari produk yang diperdagangkan. Yang kelima, konsumen semakin terjangkau. Konsumen mendapatkan akses ke berbagai produk dan jasa dari berbagai negara dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini bisa terjadi karena semakin terbukanya pangsa pasar yang memungkinkan produk dijual lebih luas. Selanjutnya, ciri-ciri perdagangan internasional. Nah, untuk memahami esensi perdagangan internasional, mari kita mengeksplor beberapa ciri-ciri utamanya. Yang pertama, yakni melibatkan dua negara atau lebih. Perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada negara-negara yang saling berdekatan secara geografis, tetapi juga mencakup negara-negara yang jauh hingga berbeda benua sekalipun. Yang kedua, melintasi batas negara. Barang dan jasa yang diperdagangkan akan melintas negara-negara di dunia, namun tetap harus tunduk pada aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, bertujuan ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara. Adapun faktor dari perdagangan internasional, yang pertama adanya faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam perspektif bahwa setiap negara bisa bertukar keunggulan dari negara lain. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adanya perbedaan kekayaan alam. Negara-negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, sehingga mendorong mereka untuk saling bertukar barang. Seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah memungkinkan menjual produk rempah ke negara subtropis yang sulit untuk mengembangkan rempah di negaranya.
Yang kedua, adanya perbedaan komparatif. Setiap negara juga memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang atau jasa tertentu, sehingga mendorong mereka untuk berspesialisasi dan berdagang. Contohnya, Jepang yang unggul dalam bidang otomotif, maka mereka menjual keunggulan tersebut ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, atau negara-negara lainnya. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan komunikasi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional sehingga memungkinkan kegiatan jual beli cepat dilakukan. Selanjutnya ada pun nih faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun menguntungkan, perdagangan internasional juga memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya, baik sebelum dimulai, saat dimulai, atau sesudah dilakukan. Adapun beberapa faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah bea masuk dan bea keluar. Bea masuk dan bea keluar dapat meningkatkan harga barang dan jasa di pasar internasional. Hal ini yang sering menjadi hambatan para perdagangan internasional untuk menjual produknya ke negara lain. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor membatasi jumlah barang yang dapat dijual ke suatu negara. Hal ini menjadi hambatan untuk menjual lebih banyak produk secara bebas. Namun, sebenarnya kuota impor juga memiliki sisi positif karena perdagangan lokal juga perlu disejahterakan. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi daya beli dan daya saing suatu negara di pasar internasional. Hal ini menyangkut nilai beli mata uang yang naik atau turun di pasar internasional. Yang keempat, perang dan konflik. Perang dan konflik politik dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat perdagangan internasional. Hal ini pasti terjadi jika kondisi politik sedang memanas. Banyak negara yang ketakutan atau yang terlibat akan memutuskan sementara kontak dengan negara yang berkonflik. Oke, selain faktor yang memiliki faktor pendorong dan juga faktor penghambat, ada juga nih dampak dari perdagangan internasional. Dampak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif dari adanya perdagangan internasional. Nah, pertama, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan lintas batas dapat mendorong perkembangan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekspor dan impor yang berpotensi pada meningkatnya pendapatan negara serta menciptakan kesempatan kerja baru. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Kegiatan perdagangan internasional menciptakan peluang kerja di sektor-sektor seperti manufaktur, transportasi, dan logistik. Yang ketiga, transfer teknologi. Perdagangan internasional memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antar negara yang dapat membantu negara-negara berkembang meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Nah, selain dampak positif, ada pun dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada negara lain. Negara-negara yang terlalu menggunakan impor beresiko terhadap fluktuasi ekonomi di negara lain. Yang kedua, masuknya produk impor yang ekonomis. Kedatangan produk impor yang ekonomis bisa menghambat pertumbuhan industri lokal serta mengakibatkan pengurangan lapangan kerja. Yang ketiga, munculnya kesenjangan ekonomi. Perdagangan internasional dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang makmur dan negara-negara yang miskin. Adapun nih, contoh-contoh dari perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional di Indonesia. Nah, khususnya
melibatkan sejumlah besar barang dan layanan yang diekspor dan diimpor antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, ada pun beberapa contoh-contoh dari perdagangan internasional yang memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Nah, yang pertama adanya ekspor komoditas pertanian. Indonesia adalah salah satu produsen utama komoditas pertanian, seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan cengkeh. Komoditas-komoditas ini diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia. Yang ketiga, ekspor produk pertambangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara, minyak, dan gas bumi, serta mineral lainnya. Produk-produk pertambangan ini diekspor ke berbagai negara mitra perdagangan seperti Tiongkok, Jepang, dan India. 3. Impor mesin dan peralatan. Hal yang mendukung sektor industri dan infrastruktur, yakni Indonesia mengimpor mesin dan peralatan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Barang-barang ini dipergunakan dalam berbagai proyek konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya di Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan singkat terkait informasi tentang perdagangan internasional. Bagaimana? Apakah menurut kalian seru atau biasa-biasa saja tadi penjelasannya? Tapi intinya perdagangan internasional ini cakupannya sangat luas. Jadi dia tidak hanya di beberapa daerah ataupun wilayah-wilayah saja, akan tetapi dia mencakup sebagian besar, bahkan dapat melintasi suatu negara yang beda benua juga dengan kita. Oke, setelah pemaparan materi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nih teman-teman. Pertanyaannya apa ya? Untuk itu, simak video selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung pengembangan UMKM. Namun, bagaimana menurut Anda pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal? Pengaruh dari kemudahannya masuk barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal cenderung negatif karena menciptakan persaingan harga yang tidak seimbang dan juga mengancam keberlanjutan usaha. Kemudahan masuknya barang impor murah memberikan dampak signifikan terhadap pengrajin lokal di Indonesia. Meskipun pemerintah mendukung pengembangan UMKM, arus barang impor murah seringkali menjadi tantangan besar. Beberapa poin penting terkait pengaruh tersebut. Yang pertama adalah persaingan harga. Barang impor seringkali diproduksi secara massal dengan biaya produksi yang lebih rendah sehingga harga jualnya di pasar lokal jauh lebih murah dibandingkan produk pengrajin lokal yang umumnya bersifat handmade atau diproduksi dalam skala kecil. Yang kedua, penurunan permintaan. Konsumen yang sensitif terhadap harga cenderung memilih produk impor yang lebih murah, menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk lokal. Yang ketiga, ancaman keberlanjutan usaha. Jika permintaan terus menurun, banyak pengrajin lokal mungkin kesulitan untuk menutupi biaya produksi dan operasional, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gulung tikar. Yang keempat, pentingnya perlindungan dan dukungan. Untuk bertahan, pengrajin lokal memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan perlindungan, akses modal, dan bantuan pemasaran untuk meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, apakah kebijakan proteksi atau seperti tarif atau kuota masih relevan di era digital saat ini? Jawabannya
Ya, kebijakan proteksi masih relevan di era digital saat ini, meskipun di era digital dan globalisasi mendorong perdagangan bebas. Kebijakan proteksi seperti tarif atau kuota tetap relevan karena adanya beberapa alasan, yakni melindungi industri dalam negeri. Kebijakan ini membantu melindungi industri lokal yang masih berkembang atau rentan dari persaingan produk impor yang mungkin lebih murah. Nah, menjaga lapangan kerja. Proteksi dapat membantu menjaga stabilitas lapangan kerja lokal dengan memastikan permintaan untuk produk domestik tetap ada. Selanjutnya, menyeimbangkan ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk mengelola neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan asing, terutama untuk bahan baku strategis. Nah, selanjutnya, alat negosiasi. Proteksi juga berfungsi sebagai alat tawar-menawar dalam diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan internasional untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari negara lain. Selanjutnya, resiko dan juga dampak. Namun, kebijakan proteksi juga memiliki kekurangan seperti potensi kenaikan harga bagi konsumen dan resiko memicu perang dagang atau menghambat investasi asing. Secara keseluruhan, relevansi kebijakan proteksi tidak mutlak dan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi spesifik suatu negara untuk memaksimalkan manfaat tanpa menghambat inovasi dan akses pasar global. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga nih. Apa strategi yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional seperti ekspor? Nah, jawabannya, beberapa strategi utama yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional adalah fokus pada keunggulan produk dan digitalisasi pemasaran. Yang pertama, diferensiasi produk. UMKM harus menawarkan produk yang unik, berkualitas tinggi, atau memiliki nilai tambah, misalnya desain khas, bahan ramah lingkungan, yang tidak mudah ditiru oleh produk massal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan platform e-commerce global dan media sosial untuk pemasaran dan penjualan dapat memperluas jangkauan pasar tanpa investasi infrastruktur fisik yang besar. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan standar. Memastikan produk memenuhi standar kualitas internasional dan sertifikat yang diperlukan untuk ekspor. 4. Pengembangan jaringan dan kemitraan. Berkolaborasi dengan eksportir yang sudah mapan atau bergabung dalam rantai pasokan global dapat mempermudah akses pasar internasional. Teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, untuk itu sekarang kita sudah pada penghujung waktu di mana saya akan menutup pemaparan materi berkaitan dengan perdagangan internasional ini. Harapannya semoga teman-teman semua bisa memahami pemaparan materi-materi yang sudah saya berikan dan memahami beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab bersama-sama. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya Stella, terima kasih. Dadah.